Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafian li mazidihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-mutammimi li makarimil akhlaq wa alihi wa sahabatihi humul hudatu bil ittifaq. Amma ba'd. Ikhwan fiddin, a'adhani Allah, saudaraku yang insyaallah selalu berada dalam bimbingan dan lindungan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah saya akan membahas salah satu karya dari Dr. Kiai Haji Ahmad Lutfi Fatullah Al-Mughni MA, yang menjadi sebuah aplikasi yang bisa di-download di setiap smartphone. Tentunya hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih jazakallahu khairan kepada guru saya, Bapak Dr. Ahmad Lutfi Fatullah MA, yang telah membuat aplikasi ini, yaitu Selangkah Lagi Anda Masuk Surga, kajian tematis kitab Riyadhus Shalihin. Sebelumnya mari kita mulai kajian ini dengan melafalkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 12 tema besar yang akan kita kaji dalam beberapa video atau tausiah yang akan saya sampaikan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema pertama, yaitu mulai dari sini atau mulailah dari sini. Tema besar yang pertama ini terbagi juga atas 3 tema kecil atau 3 subtema. Yang pertama adalah memulai dengan bismillah. Dalam surat Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam tafsir Sofatu Tafasir karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, abda'u bitasmiyatillahi wa dzikri qabla kulli syai'in musta'inan bihi jalla wa ala fi jami'i umuri taliban minhu wahdahu al-'aun fa innahu rabb al-ma'bud dzul fadli wal jud wasi'ur rahmah katsirut tafadduli wal ihsan alladhi wasi'at rahmatahu kulla syai'in wa 'amma fadlahu jami'al anam. Aku akan memulai segala sesuatu dengan menyebut asma Allah sebagai wujud, sebagai sebuah sikap meminta tolong kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Luhur dalam setiap urusan-urusanku, dan hanya kepadanya aku meminta pertolongan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penguasa, pencipta, yang mengawasi setiap makhluknya, termasuk diri kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki keluasan kasih sayang dan memiliki keluasan kebaikan-kebaikan yang luas, maha kasih sayangnya kepada semua makhluknya. Juga kajian ini dimulai dengan melafalkan kalimat bismillah, termasuk dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ayat pertama dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya liyursyidal muslimina ila an yubda'a a'malahum wa aqwalahum bismillahirrahmanirrahim iltimasan lima'unatihi wa taufiqihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika kita ingin memulai sesuatu, maka ucapkanlah bismillah. Mulailah dengan memohon
pertolongan kepada Allah yang memiliki keluasan kasih sayang dan rahmatnya. Dan ini harus terbiasa dalam semua bentuk perbuatan atau kegiatan kita sehari-hari. Juga di dalam ayat lain surat Hud ayat 41. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan Nabi Nuh alaihissalam berkata, naiklah kamu sekalian ke dalam perahu yang telah dibuatnya dengan menyebut nama Allah ketika berlayar dan berlabuh. Maksudnya ketika ingin memulai menaiki perahu pun dan sampai ke tujuannya pun tetap melafalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah mulailah dari sini, yaitu dengan niat karena Allah. Dengan niat karena Allah itu ada 4 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah harus betul-betul karena Allah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh An-Nawawi, yaitu hadis pertama, ada hadis Rasulullah SAW an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatalu syaja'atan yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan untuk menunjukkan keberanian. Namun ada juga orang yang bertujuan berperang untuk kesombongannya, dan ada juga yang berperang dengan tujuan yang lain-lainnya, atau bertujuan untuk pamer. Maka Rasulullah SAW ditanya mengenai hal ini oleh sahabat, manakah di antara semua itu yang termasuk jihad fisabilillah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah atau ajaran Islam menjadi yang paling tinggi, maka ia disebut jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata setelah kita ingin memulai sesuatu melafalkan basmalah, tentunya kita harus memiliki niat. Dan niat itu harus betul-betul karena Allah, seperti yang telah Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya. Ingin berperang, tujuannya harus ingin mengangkat kalimat Allah, maka itulah yang disebut dengan jihad. Yang kedua, ternyata dengan kita membaca basmalah, kemudian kita berniat karena Allah, ternyata niat karena Allah itu asyik sekali. Jadi asyiknya niat karena Allah. Kenapa demikian? Ternyata di dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis yang keempat, ada sebuah hadis yang panjang sekali dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma, berkata bahwa aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 3 orang dari golongan orang-orang sebelum kamu berangkat bepergian, sehingga terpaksalah untuk menempati sebuah gua untuk bermalam. Kemudian mereka pun memasukinya, tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung lalu menutupi gua itu. Dan mereka berkata bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka. Maka mereka akhirnya berdoa kepada Allah dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan mereka yang baik-baik atau perbuatan mereka yang terbaik. Nah, seorang di antara mereka itu berkata, "Ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua
yang satu sudah lanjut usia, dan aku tidak pernah memberi minum kepada siapapun sebelum keduanya itu, baik kepada keluarga pun atau kepada siapapun, termasuk kepada hamba sahaya. Kemudian pada suatu hari aku terlalu jauh mencari kayu bakar sehingga aku tidak pulang kecuali keduanya sudah tertidur lelap. Selanjutnya aku pun terus memerah meminum untuk keduanya itu, tapi mereka ternyata sudah tidur dan aku enggan untuk membangunkan mereka. Dan akhirnya ketika pagi hari itu, gelas itu tetap berada di tanganku, menanti kedua orang tuaku bangun hingga akhirnya fajar terbit. Padahal anak-anakku dari malam menjerit kelaparan dan mereka berada di kakiku. Selanjutnya setelah keduanya bangun, lalu mereka minum air susu itu. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan yang demikian itu dengan niat benar-benar mengharap ridho-Mu ya Allah, maka lapangkanlah kesukaran yang sedang aku hadapi, yaitu ada batu besar menutupi gua. Lalu batu besar itu pun bergeser, tapi ternyata mereka bertiga belum dapat keluar dari gua itu. Akhirnya salah satu dari mereka bertiga ini berkata kembali, "Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai seorang sepupu wanita yang merupakan orang yang tercinta bagiku dari sekalian banyak manusia. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan, aku mencintainya sebagai kecintaan seorang laki-laki yang amat sangat kepada seorang perempuan. Dan aku ingin kepadanya. Dan ketika ia sedang susah, ia pun datang ke tempatku, lalu aku memberikan 120 dinar padanya. Tapi ada syarat. Syaratnya ia menyerahkan dirinya untukku. Dan ia berjanji untuk melakukannya. Dan setelah aku dapat menguasai dirinya, maka setelah itu aku dapat duduk di antara kedua kakinya. Sepupuku itu berkata, "Wahai saudaraku, takutlah engkau pada Allah, dan janganlah engkau membuka cincin melainkan dengan haknya." Maksudnya adalah, lakukanlah dengan perkawinan yang sah. Dan aku pun meninggalkannya. Dan ia akhirnya terbebas. Setelah aku mengingat dengan apa yang telah aku lakukan, maka aku berkata, "Ya Allah, jika aku mengerjakan hal yang demikian itu untuk mengharapkan ridho-Mu semata, ya Allah, mudahkanlah kesukaranku." Maka tiba-tiba batu besar itu bergeser perlahan demi perlahan. Tapi ketiganya belum dapat keluar dari gua itu. Lalu laki-laki yang ketiga ini dia berkata, "Ya Allah, aku mengupah beberapa buruh dan semuanya telah kuberikan upahnya kecuali ada satu orang laki-laki. Dan ia meninggalkan upahnya dan pergi begitu saja. Setelah beberapa lama, pada suatu hari ia datang kepadaku untuk meminta upahnya. Lalu aku katakan kepadanya, lihatlah di sana. Di sana ada unta, ada lembu dan kambing, dan juga hamba sahaya yang mereka memanfaatkan dan yang mereka mengembangbiakan unta, lembu, dan kambing itu sehingga beranak pinang. Lalu aku katakan, itulah semua upahmu, ambillah semuanya. Tidak ada yang aku ambil sedikit pun darinya. Lalu hamba-hamba Allah itu pergi, dan akhirnya aku berdoa, ya Allah, jika yang aku kerjakan itu semata-mata mengharapkan ridho-Mu, maka hilangkanlah kesukaran yang aku hadapi. Lalu tiba-tiba batu besar itu bergeser dan mereka pun keluar dari gua itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah ketika kita sudah niat karena Allah, maka yang pertama adalah harus betul-betul, karena asyiknya niat karena Allah. Termasuk dari hadis yang saya sampaikan tadi adalah Allah membukakan atau Allah melapangkan kesukaran yang sedang dihadapi orang-orang itu. Yang ketiga adalah niat yang benar tetap dihitung walaupun salah alamat. Dalam hadis Riyadhus Shalihin yang kelima, An Abi Ishaq Sa'id bin Abi Waqqas
Malik bin Uhaib ibni Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu. Ahadil ashrah wal mashhud lahum bil jannah radhiyallahu anhum. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waj'in ishtadadi wa qultu ya Rasulullah inni qad balagani min al-waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li fa ana atasaddaqu bi thulutsai mali qala la qultu fa shatru ya Rasulullah qala la qultu fasulus ya Rasulullah qala as-sulus was-sulus katsir aw kabir innaka in tadaratni aghniya'a khairun min andarathum 'alatan yatafaqquna an-nas wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma ta'jalu fi imratik. Muttafaqun alaih. Baiklah saudaraku, kita akan lanjutkan pada tema yang ketiga dan keempat, tetap pada tema besarnya yaitu mulailah dari sini. Sekian, terima kasih. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.